Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kinkin yang saya hormati. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan ulang mengenai mini skripsi yang telah saya buat atau yang telah saya revisi pada minggu ke-15. Pada mini skripsi ini ada beberapa hal yang telah saya ubah dan saya ganti. Yang pertama adalah di bagian judul, lalu saya mengganti di bagian tujuan, saya mengganti beberapa em, beberapa materi yang ada di bab 2. Dan juga pada revisi kali ini saya telah menambahkan tabel OK yang mana telah disesuaikan dengan teori yang saya gunakan pada bab 2. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan ulang terlebih dahulu. Jadi pada mini skripsi kali ini saya mengambil judul yaitu Gaya Komunikasi Ferry Irwandi dalam membentuk personal branding pada video YouTube memahami filsafat stoikisme. Nah, pada yang mini skripsi yang sebelumnya, saya hanya menulis gaya komunikasi Ferry Irwandi dalam membentuk personal branding. Nah, pada mini skripsi ini judulnya ditambahkan pada video YouTube memahami filsafat stoikisme. Nah, mengapa saya tambahkan salah satu video YouTube-nya? Karena agar yang pertama lebih efisien, yang kedua lebih efektif, dan yang ketiga lebih jelas apa yang akan diobservasi nantinya. Baik, kita langsung masuk ke bagian pendahuluan. Nah, latar belakang ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Latar belakangnya adalah pada era digital seperti sekarang, banyak sekali manusia yang berlomba-lomba untuk membuat sebuah citra pada diri mereka sendiri. Demi keuntungan mereka sendiri, manusia berlomba-lomba membuat citra dengan skala yang besar, sehingga mereka dapat menjangkau khalayak lebih luas dan banyak. Citra atau personal branding, setiap orang biasanya juga berbeda-beda. Eh, karena setiap orang tuh memiliki tujuan dan juga prinsip yang beda-beda. Nah, pada saat ini personal branding eh, cenderung menjadi sesuatu yang unik. Nah, tetapi dalam keunikan itu bisa dijual kepada khalayak umum. Dan semakin jelas juga segmentasi mana yang menjadi target personal branding seseorang. Nah, menurut Montoya pada tahun 2006, personal branding adalah sebuah teknik dalam menarik, memelihara lebih banyak khalayak dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. Nah, selanjutnya, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga hal yang yang dimudahkan. Salah satu di antaranya adalah untuk menciptakan personal branding di khalayak luas. Pada saat ini, banyak cara yang bisa dilakukan seseorang untuk membangun personal brandingnya, seperti membangun citra seseorang yang dermawan dengan cara membagi rezeki kepada orang lain. Lalu hal tersebut di-share melalui sosial medianya. Kegiatan yang dilakukan seperti itu dapat dengan mudah dan efektif eh, mengambil daya tarik masyarakat luas. Selain itu, masih ada banyak lagi tools yang membangun personal branding bagi seseorang. Selanjutnya, pembangunan personal branding pada saat ini tidak hanya digunakan untuk public figure, teman-teman. Dalam Tidak digunakan untuk public figure, tetapi pada saat ini juga personal branding juga dapat dilakukan oleh orang biasa seperti kita. Dan bahkan personal branding ini juga mulai digunakan oleh para pelaku politik yang ada di Indonesia. Nah, banyak sekali manusia yang pada saat ini membangun personal brandingnya yang diperuntukkan untuk membuat dirinya tuh lebih kuat dan dalam menyampaikan suatu opini di internet. Nah, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di dunia hiburan atau politik menggunakan internet sebagai tempat untuk mengemukakan pendapat yang ada pada dalam dirinya. Tidak sedikit juga masyarakat biasa ini disukai oleh masyarakat lain karena opininya yang dinilai mewakilkan atau opininya dinilai bagus serta berguna bagi orang lain. Contoh diantaranya adalah seorang Ferry Irwandi. Ferry Irwandi adalah seorang masyarakat biasa lulusan salah satu program pemerintahan. Dan pada saat itu, ia adalah seorang pekerja kantoran di lembaga pemerintahan keuangan karena harus membayar hutang ya kepada negara karena telah memberikan ia kesempatan belajar. Ferry Irwandi adalah seorang pria yang berumur yang tidak terlalu muda tapi tidak terlalu tua juga. Nah, ia memiliki opini yang menarik dalam eh, sesuatu hal dibanding orang seusianya. Ferry Irwandi pertama kali menyampaikan opininya melalui kanal YouTube yang telah dibuat sejak 2012.
Lalu ia mulai membuat video lagi secara rutin pada tahun 2020. Nah, video-videonya berisikan mengenai opini yang berada di dalam kepalanya, lalu disampaikan kepada khalayak dengan pembahasan yang menarik, dengan visual yang menarik. Ferry Irwandi memiliki keunikan sendiri dalam berbicara. Hal itu dianggap nilai plus oleh masyarakat internet atau netizen. Penulis setuju bahwa gaya bicara atau gaya komunikasi Ferry Irwandi memiliki keunikan sendiri dalam menyampaikan opininya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti gaya komunikasi yang menjadi personal branding seorang Ferry Irwandi. Banyak banget kosakata yang digunakan oleh Ferry Irwandi dalam membangun brandingnya. Salah satu yang menarik menurut penulis adalah warga sipil. Selama bertahun-tahun membangun brandingnya, ia selalu menggunakan kata warga sipil sebagai sebutan dirinya serta penontonnya. Selain membangun branding melalui kosakata dan YouTube, Ferry Irwandi membangun personal brandingnya menggunakan tools-tools media baru lainnya. Salah satu di antaranya adalah menggunakan berbagai platform media sosial untuk memperluas khalayak yang mengetahui dirinya. Media sosial digunakan di antaranya adalah di Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Pada Februari 2023, Ferry Irwandi memiliki 148.000 pengikut dan 576.000 subscriber di kanal YouTube-nya. Pada saat ini, Ferry Irwandi dikenal sebagai Bapak Stoik Indonesia karena salah satu konten di kanal YouTube-nya yang sempat viral dan tenar, yaitu memahami filsafat komunikasi. Memahami filsafat stoikisme. Mulai dari konten itu, seorang Ferry Irwandi mulai dikenal oleh banyak orang karena topik dan cara pembahasan yang unik. Nah, fokus penelitian ini adalah agar kita mengetahui bagaimana cara komunikasi Ferry Irwandi dalam membentuk personal brandingnya dalam video memahami filsafat stoikisme. Untuk tujuan penelitian sendiri, tujuan penelitian ini adalah mengetahui gaya komunikasi Ferry Irwandi dalam membentuk personal branding ini dalam video memahami filsafat stoikisme. Secara manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga praktis. Nah, manfaat teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya mengenai personal branding melalui gaya komunikasi. Nah, yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai gaya komunikasi yang tepat untuk membangun sebuah personal branding di sosial media, terutama pada channel YouTube. Nah, kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini berisikan tentang konsep dan juga teori-teori yang digunakan oleh saya dalam membangun manuskripsi ini. Nah, untuk pertama itu ada konsep. Konsep di sini adalah komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang selalu setiap individu lakukan setiap waktu. Menurut Harold Laswell, komunikasi adalah proses penerimaan dan penerimaan suatu pesan, pengiriman dan penerimaan suatu pesan antara dua orang atau lebih. Komunikasi memiliki gaya itu sendiri. Gaya komunikasi itu diartikan sebagai cara atau gaya yang digunakan seorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya ada gaya komunikasi. Menurut definisi yang disampaikan oleh Marhaini Fajar pada bukunya, gaya komunikasi merujuk pada kumpulan perilaku antar pribadi yang khususnya digunakan dalam suatu situasi tertentu. Setiap gaya komunikasi terdiri dari serangkaian perilaku komunikasi yang dimaksudkan untuk memperoleh respon atau tanggapan tertentu. Nah, menurut Reines, seperti yang dikutip oleh Lily Wery pada tahun 2011 pada bukunya, gaya komunikasi adalah kombinasi dari unsur-unsur komunikasi lisan dan ilustratif, pesan-pesan verbal yang diungkapkan oleh seseorang untuk berkomunikasi, biasanya memiliki gaya komunikasi yang khas dan spesifik. Gaya komunikasi sendiri terdiri dari perilaku antar pribadi yang diterkhususkan dalam situasi tertentu. Setiap gaya komunikasi memiliki serangkaian perilaku yang digunakan untuk mendapatkan respons atau tanggapan tertentu pada situasi tertentu pula. Norton menyatakan bahwa gaya komunikasi dapat didefinisikan sebagai cara seseorang berinteraksi dengan cara verbal maupun nonverbal untuk memberikan tanda-tanda yang dapat dipahami atau dimengerti dengan benar. Nah, berdasarkan penuturan di atas, penulis menyimpulkan bahwa gaya komunikasi adalah sebuah perilaku yang dapat mempengaruhi respon penerima pesan terhadap suatu pesan yang disampaikan. Nah, penulis juga mengutip dari salah satu buku yang dibuat oleh Stewart dan Tubbs.
bahwa mereka mengatakan bahwa komunikasi dibagi menjadi 6 bagian, yaitu controlling style, equalitarian style, structuring style, terus ada dynamic styles, ada rallying meshing style, dan terakhir ada withdrawal style. Nah, style-style ini tuh ada berbeda, di mana controlling style yaitu gaya komunikasi dalam suatu bentuk komunikasi yang ditandai dengan adanya niat atau tujuan yang dibatasi, memaksa, dan juga mengatur perilaku, pikiran, dan respon orang lain. Nah, komunikator yang menggunakan gaya ini biasanya hanya menyampaikan pesan secara sepihak atau one-way communication tanpa memperdulikan pandangan negatif orang lain. Mereka lebih cenderung menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksakan pandangan mereka kepada orang lain. Nah, yang kedua ini ada equalitarian style. Dalam gaya komunikasi ini, maaf, saya pause dulu. Nah, yang kedua ini ada equalitarian style. Dalam gaya komunikasi equalitarian, komunikasi dilakukan dengan transparan. Hal ini menciptakan situasi yang memungkinkan komunikator untuk mencapai kesepakatan pemahaman bersama. Nah, yang ketiga ada structuring style. Dalam komunikasi ini, pesan-pesan disusun dengan jelas dan terstruktur, sehingga tujuan yang disampaikan dapat dicapai dengan lebih mudah dan dipahami oleh penerima pesan. Nah, yang keempat ada dynamic style. Nah, style ini itu biasanya digunakan oleh tipikal orang yang agresif. Nah, dan juga memiliki dampak negatif yang merugikan hubungan sesama komunikan. Nah, gaya komunikasi yang agresif dapat membuat pekerja merasa terintimidasi atau tidak nyaman, sehingga produktivitas dan kinerja pekerja dapat menurun. Yang kelima ada railing wishing style. Nah, pada gaya komunikasi ini, eh, biasa disebut juga sebagai gaya komunikasi yang dikenal sebagai gaya komunikasi yang kolaboratif atau partisipatif. Dalam gaya komunikasi ini, komunikator lebih fokus pada pendekatan yang bersifat inklusif dan menghargai pandangan orang lain. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mempertimbangkan saran dan pendapat atau gagasan yang diberikan oleh orang lain. Yang keenam ada withdrawal style. Dalam pola komunikasi ini, komunikator cenderung mandiri dan enggan berinteraksi. Pola komunikasi seperti ini dapat merusak proses komunikasi karena komunikator tidak berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada personal branding. Personal branding adalah suatu konsep yang menggambarkan upaya seseorang untuk membangun citra dan identitas pribadi yang kuat dan positif di mata orang lain. Personal branding bertujuan untuk mempromosikan diri sendiri sebagai merek yang unik, terpercaya, dan berpengaruh di dalam bidang pekerjaan atau kehidupan pribadi. Personal branding melibatkan penggunaan media sosial, publikasi konten, pengembangan keterampilan, serta jaringan profesional untuk memperkuat citra pribadi dan membangun kredibilitas. Personal branding sangat penting dalam dunia bisnis dan karir karena kar, kar, maaf, personal branding melibatkan penggunaan media sosial, publikasi konten, pengembangan keterampilan, serta jaringan profesional untuk memperkuat citra pribadi dan membangun kredibilitas. Personal branding Personal branding sangat penting dalam dunia bisnis dan karir karena dapat meningkatkan nilai dan kepercayaan diri seseorang, serta membedakan diri dari pesaing. Personal branding merupakan pengendalian terhadap pandangan orang lain terhadap diri kita sebelum kita berinteraksi langsung dengan mereka. Nah, menurut Montoya dan Van de Ley yang bukunya dipublikasi pada tahun 2008, personal branding membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita, bahkan hal-hal yang terlihat saja. Dalam hal ini, personal branding mencakup hal-hal yang membedakan kita dengan orang lain seperti penampilan, cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dikatakan juga oleh O'Brien, bahwa personal branding penting untuk berkomunikasi dan memastikan bahwa nilai dan identitas individu diterima dan dipercaya oleh orang lain. Nah, ini pun dilanjutkan oleh Harun bahwa ia menekankan bahwa persepsi orang lain tentang personal branding tidak boleh menipu atau merendahkan karena personal brand yang kuat harus mencerminkan karakter individu. Nah, saya juga mengutip dari Montoya dan Van de Hey pada buku yang dipublikasi pada tahun 2008. Dalam membentuk branding, ada 3 hal yang diperhatikan untuk menghindari kerugian. Yang pertama, clarity, tentukan pesan yang sederhana dan jelas. Yang keduanya ada specialization, itu menggunakan akal untuk membedakan diri sendiri dari kompetitor agar lebih menonjol.
Yang ketiga ada konsistensi. Bagaimana seorang akan memberikan perhatian dan menghargai seseorang karena melihatnya beberapa kali secara konsisten. Nah, kita sudah membahas mengenai personal branding dan juga gaya komunikasi yang saya gunakan pada skripsi kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai review literatur. Nah, untuk review literatur sendiri, saya masih menggunakan jurnal yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Namun, saya menambahkan beberapa jurnal lainnya, yang keempat dan yang kelima. Maka saya akan membacakan jurnal yang keempat dan yang kelima. Nah, pada jurnal yang keempat, saya mengambil jurnal dari Fadila Rizky dan Femi Oktaviani yang judulnya adalah Gaya Komunikasi Penyiar dalam Mempertahankan Eksistensi Radio. Nah, penelitian ini membahas mengenai gaya komunikasi yang digunakan oleh penyiar radio. Nah, radio yang digunakan adalah Radio Dahlia. Dahlia adalah stasiun radio terkemuka di Bandung yang memiliki reputasi tinggi di antara radio lainnya. Mereka fokus pada musik dangdut dan pop Sunda, menjadi trendsetter di kalangan pecinta musik dangdut di kota Bandung dan sekitarnya. Program unggulan mereka adalah Bandar Dangdut. Penyiar mereka memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat pendengar antusias. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penyiar Bandar Dangdut mempertahankan eksistensi Radio Dahlia. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor logika pesan termasuk logika ekspresif, logika konvensional, dan logika retorika. Proses komunikasi massa yang dilakukan oleh penyiar radio berhasil menarik minat dengan pendengar dengan cara penyiaran yang khas seperti gaya nge-rap. Hal ini menjadikan Radio Dahlia sebagai yang terdepan dan nomor satu di Kota Bandung. Nah, selanjutnya adalah jurnal yang saya ambil dari salah satu judul, yaitu Gaya Komunikasi Politik Twitter Gerindra. Nah, penelitian ini membahas mengenai gaya komunikasi yang digunakan oleh Partai Gerindra, media sosial khususnya Twitter. Telah menjadi platform yang populer dalam menyampaikan pesan komunikasi politik atau oleh organisasi politik. Karena pada tahun 2018 atau 2019, politik mulai masuk ke Twitter karena Twitter adalah salah satu tempat yang paling mudah untuk membangun personal branding politik. Karena pada Twitter kita bisa menyampaikan opini secara bebas dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Nah, eh, pada judul Gaya Komunikasi Politik Twitter Gerindra, ini menggunakan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis gaya komunikasi yang digunakan oleh akun Twitter Partai Gerindra pada para pengikutnya. Nah, melalui systematic review, peneliti melakukan pencarian referensi yang relevan untuk menggali informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi politik yang disampaikan oleh akun Twitter Gerindra bertujuan untuk diterima oleh pengguna Twitter, terutama anak muda yang merupakan mayoritas pengguna platform tersebut. Terdapat perubahan dalam gaya komunikasi politik yang disampaikan oleh partai ini, yang kini lebih santai dan informatif daripada yang disampaikan pada masa pemilihan umum sebelumnya. Penerapan teori diskusi informasi terlihat dalam penggunaan Twitter sebagai platform komunikasi partai dengan audiensnya. Partai Gerindra juga berusaha untuk terhubung dengan generasi muda yang aktif menggunakan Twitter atau sosial media manapun. Nah, Twitter Gerindra ini berbeda dengan Twitter yang lain karena ia menggunakan gaya komunikasi yang lebih santai agar bisa lebih dekat dengan Gen Z dan juga milenial. Nah, dengan memanfaatkan Twitter, partai ini berupaya untuk mengkomunikasikan kampanye politiknya agar dapat diterima oleh pemilih baru di masa yang akan datang, yaitu generasi Z dan generasi milenial. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini juga hampir sama seperti metodologi penelitian yang ada di mini skripsi sebelumnya, yaitu saya menyesuaikan dengan ERPS yang ada, yaitu pada 3.1-nya itu paradigma penelitian, 3.2-nya adalah pendekatan penelitian, dan 3.3 metode penelitian, 3.4 teknik penarikan informan, dan seterusnya. Maka akan saya jelaskan dengan secara detail sesuai dengan mini skripsi yang saya buat. Nah, pada paradigma penelitian, dalam penelitian ini digunakan paradigma konstruktivitas,
konstruktivisme. Karena menurut Creswell, paradigma konstruktivisme melihat realitas sebagai hasil dari konstruksi manusia sendiri, di mana terdapat kenyataan yang bersifat ganda dapat dibentuk dan merupakan kesatuan utuh. Paradigma ini lebih menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya bergantung pada pengalaman hidup menghadapi fakta, tetapi juga hasil dari konstruksi pemikiran subjek yang sedang diteliti. Paradigma ini pengetahuan tentang kenyataan bahwa manusia menggunakan banyak gaya komunikasi yang berbeda untuk berbicara satu sama lain, karena dalam penelitian ini, gaya komunikasi dijadikan sebagai bahan untuk membangun personal branding di sosial media. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah gaya komunikasi dapat mempengaruhi atau membangun personal branding seseorang. Nah, pada poin kedua yaitu pendekatan penelitian. Pada saat ini, pendekatan penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Karena menurut Creswell, pendekatan kualitatif adalah suatu cara untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah soal sosial manusia. Dalam pendekatan ini, terdapat serangkaian pertanyaan dan prosedur yang harus diikuti. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan metode observasi. Observasi sendiri yang dilakukan adalah dengan cara mengamati secara langsung perilaku dan aktivitas suatu individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian. Nah, maka dari itu, metode ini dapat dilakukan secara partisipatif, yaitu peneliti hanya menjadi sebagai seorang pengamat atau penonton. Peneliti ini ingin menggunakan video YouTube yang berjudul memahami filsafat stoikisme pada YouTube-nya channel Ferry Irwandi sebagai bahan observasi untuk melakukan keperluan penelitian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian kualitatif observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, tindakan, interaksi, dan situasi yang terjadi di suatu tempat atau situasi tertentu. Dalam penelitian kualitatif, observasi peneliti mencatat dan merekam informasi yang berkaitan dengan pengamatan tersebut, dan kemudian melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Nah, kualitatif observasi dapat dilakukan dengan menggunakan video dari situs web seperti YouTube. Dalam hal ini, peneliti dapat mengamati tindakan atau perilaku dari orang atau kelompok tertentu yang tertangkap dalam video dan merekam hasil pengamatannya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi dengan menggunakan video YouTube adalah sebagai berikut. Yang pertama, poin pertama adalah memilih video yang relevan. Poin kedua adalah menentukan fokus pengamatan. Poin ketiga adalah menentukan durasi pengamatan. Poin keempat adalah merekam hasil pengamatan, dan yang kelima adalah menganalisis hasil pengamatan. Selanjutnya adalah teknik penarikan informan, karena pada saat ini kita menggunakan metode kualitatif observasi, jadi teknik penarikan informan ini tidak digunakan ya, karena hanya menggunakan observasi. Nah, metode pengumpulan data. Nah, karena penelitian adalah kualitatif, maka kita tidak menggunakan metode pengumpulan data seperti biasanya. Tetapi pada penelitian ini, karena menurut PIBI 2020, metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara pengamatan yang dapat dengan cara menyesuaikan diri dengan situasi tertentu sehingga menghasilkan data yang mendalam dan memenuhi standar formal. Metode pengumpulan data kualitatif pada saat ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Dalam penelitian kualitatif, metode observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat membantu mempercepat waktu serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan data. Nah, selanjutnya ada metode pengukuran data. Nah, metode pengukuran data ini dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, dengan mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Peneliti ini menggunakan teknik analisis frekuensi. Pada teknik ini, peneliti menghitung frekuensi kejadian atau perilaku yang terjadi pada objek penelitian. Data kemudian akan dianalisis untuk mengetahui pola dan hubungan antara kejadian atau perilaku tersebut. Menurut Miles dan Huberman pada tahun 1994 menekankan pentingnya menghitung frekuensi kejadian atau perilaku tertentu dalam pengumpulan data kualitatif. Mereka menyarankan agar peneliti mengorganisasi data dalam bentuk tabel frekuensi untuk memudahkan analisis data. Oleh karena itu saya membuat sebuah tabel OKA dengan konsep komunikasi antara manusia dengan variabelnya gaya komunikasi. Dimensinya sendiri itu ada 6,
Yang pertama ada controlling style dan equalitarian style, structuring style, dynamic style, releasing style, dan withdrawing style. Dan indikatornya adalah yang pertama, Ferry Rooney mempersuasi penonton. Yang kedua itu ada equalitarian style dengan indikator Ferry Rooney menstimulasi penonton. Yang ketiga ada structuring style dengan indikator Ferry Rooney ingin mengaruhi penonton. Yang keempat adalah dynamic style dengan indikator Ferry Rooney menjelaskan secara agresif. Yang kelima ada releasing style dengan indikator Ferry Rooney menjelaskan materi secara suportif. Yang keenam, withdrawn style. Ferry Irwandi tidak bertanya kepada penonton pendapat mereka. Sekian dari saya Muhammad Fardian. Terima kasih banyak kepada Mbak Kim Kim telah menonton sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.